ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Halo adik-adik semuanya, udah siap ibadah sekolah minggu? Tapi sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, aku mau ngasih tau ke kalian beberapa hal yang harus kalian taati. Yang pertama, kalian harus udah mandi, udah wangi, udah cantik, dan udah ganteng. Yang kedua, ajak mama, ajak papa, ajak kakak, atau ajak adik kalian untuk ikut bareng-bareng sekolah minggu bareng kalian. Yang ketiga, siapin Alkitab dan uang persembahannya. Yang keempat, adik-adik harus ikut ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Mudah banget kan? Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama aku Kak Rahel. Namaku Kak Naomi. Wah, Kakak Rahel, minggu ini kita sudah berada di ujung-ujung bulan November. Banget, Kak. Yang artinya kita mau liburan. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Tuh kan, pada semangat adik-adik. Ya dong, Kak. Nah, kita mau liburan kemana nih Kak? Baju gini nih, kita mau kemana? Ke pantai. Mau ikut gak? Ikut. Oke, kita ibadah dulu Kakak Rahel. Iya bener dong Kak. Yes. Tuh, udah pada siap semua? Sudah? Sudah. Ayo Kan? duduk sama mama papanya. Kita mau mulai ibadah. Kita lipat tangan, tutup mata.
Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Terima kasih kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin, berikan kami roh yang tertib, mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap semua? Siap dong, Yuk, Kak. Kak, buat adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan berani tampil beda. Yuk, yuk. Siap? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, yuk kita nyanyi lagi yuk. Ayo. Kita bakal nyanyi Lihatlah Tubuhku. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa.
masih semangat? Masih dong Kak. Oke, Kakak Rahel, kita mau naikkan puji-pujian lagi. Kini ku telah ditebus. Gerak ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Jangan lupa titip mama papanya ya. Oke, Yuk Kakak. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Engkau yang berkati agar persembahan kami bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau siapin hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian lagu Never Ever Let You Go. Lord, you're more than anything. You're more than gold,
adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan hati adik-adik untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena kami masih bisa beribadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus yang hadir di rumah kami masing-masing melawat setiap kami, mulai dari adik-adik yang terkecil hingga adik-adik yang terbesar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan bantu kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah berkata jujur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh di Alkitab. Nah, yang pertama, adik-adik bisa lihat dari gambar yang di sebelah kanan nih. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu? Cluenya mereka ini adalah sepasang suami istri. Kalau adik-adik lihat, mereka menggenggam sesuatu. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak? Wah, belum ada yang jawab. Coba Kak tanya sekali lagi. Kira-kira ada yang tahu siapa? Wah, tepat sekali. Tadi adik-adik ada yang jawab ini adalah tokoh Ananias dan Safira. Betul sekali adik-adik. Nanti adik-adik setelah ibadah sekolah minggu boleh baca dari Alkitabnya Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Oke? Nah, adik-adik, sekarang Kak Ana mau cerita tentang Ananias dan Safira. Ada tokoh yang bernama Ananias. Ia memiliki seorang istri yang bernama Safira. Nah, adik-adik, Ananias dan Safira, dia memiliki sebidang tanah dan ia berencana menjual sebidang tanah itu. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Mereka memiliki ide yang tidak baik. Kenapa? Nah, Kak Ana kasih tahu ya. Mereka punya ide yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka berencana ingin menjual tanah itu, namun hasil penjualannya tidak diberikan semuanya kepada para rasul. Dia berencana untuk membagi hasilnya, setengah untuk diserahkan dan setengahnya disimpan lagi adik-adik. Nah, itu tidak baik adik-adik. Kemudian Ananias pergi, dia berjalan dan menghampiri Petrus. Dia memberikan persembahannya, memberikan hasil penjualannya. Namun adik-adik tahu, Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang tidak baik dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Tuhan." Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Seketika Ananias terjatuh dan dia mati adik-adik. Wow, orang di sekitarnya, pemuda-pemudanya ketakutan ketika melihat kejadian itu. Lalu datang pemuda untuk bergotong membawa Ananias dan mengubur Ananias. Nah, kemudian kira-kira 3 jam kemudian datanglah istrinya Ananias. Siapa adik-adik? Ya, tepat sekali. Datanglah Safira. Dia mencari Petrus, lalu dia ingin menyerahkan hasil penjualan tanah itu. Nah, Petrus bertanya hal yang sama kepada kepada Safira. Dia bertanya, namun Safira tidak berkata jujur adik-adik. Dan akhirnya Petrus dia menjawab lagi. Dia bertanya lagi. Nah, Petrus bertanya, "Mengapa kamu berdua berusaha bersepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah, tadi ada beberapa pemuda yang sudah datang untuk menggotong dan mengubur Ananias." Lalu adik-adik, ada yang tahu? Nah, seketika Safira terjatuh adik-adik, lalu dia mati. Nah, adik-adik,
Mengapa hal itu bisa terjadi dengan Ananias dan Safira? Alasannya satu adik-adik, karena Tuhan tidak senang dengan ketidakjujuran mereka. Maka pada saat itu mereka dihukum Tuhan, lalu mereka mati. Wah, ngeri banget ya adik-adik. Itu menunjukkan betapa Tuhan sangat membenci kebohongan. Adik-adik tahu, kebohongan adalah kebalikan dari kejujuran. Maka dari itu Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang berbohong. Kebohongan adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan, karena kebohongan juga dapat menghancurkan hidup kita. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama mau menyaksikan drama singkat. Adik-adik simak dengan baik ya. Suatu ketika tinggallah sebuah keluarga di kota kecil. Hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari Mama Rahel, Kakak Davita, dan adik Denaya. Mama Rahel bekerja sebagai pengusaha makanan dan ibu rumah tangga. Kakak Davita adalah seorang pelajar kelas 1 SMP. Kakak Davita mempunyai hobi bermain musik dan bernyanyi. Adik Denaya adalah seorang pelajar kelas 5 SD. Ia memiliki hobi yang sama dengan kakaknya juga loh, yaitu bermain musik. Selain itu, ia juga mempunyai hobi membaca komik. Dek, kakak. Iya Ma, sebentar lagi. Aduh mama jangan teriak-teriak Ayo, dong. Aku ayo. tahu sudah waktunya makan. Cepetan nih. Udah telat tuh nanti kalian. Yaudah, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami mau makan, berkati makanan kami supaya menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat makan semuanya. Selamat makan Mama. Aduh, kalau adek gimana sekolahnya dek? Baik ma. Kalau kakak? Puji Tuhan lancar Ma. Ya walaupun masih sedih karena nggak bisa lihat teman-teman kan, karena aku juga baru masuk SMP ya. Walaupun online aku tetap semangat. Iya dong ya. Sama-sama berdoa. Ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas lagi deh. Seperti Amin, biasa. Mama. Oke, udah jam berapa ini? Yuk, sambil persiapan sekolah online aja, nanti kalian telat. Ayo cepet. Rapin. Kak, aku punya komik baru loh. Kok Enggak dong, dari papa. ya udah nanti aja dulu. Aku pengen sekolah dulu. Sekarang kita sekolah aja ya dulu. Siap kak. Bosen banget sih. Pengen baca komik Nah ya, berisik banget dah kamu. Lagi main-main ya? Enggak kok kak, lagi belajar. Hampir aja ketahuan sama si kakak. Mama, apa? Yuk kita jalan sore biar sehat. Boleh. Ajak adik sekalian. Oke, Mah. Dek, Mana dia nih? di mana? Mau ikut jalan sore nggak? Keliling komplek? Enggak kak. Aku mau baca komik di rumah lebih seru. Ih adek nih ya, jangan baca komik terus dong. Emang tugas kamu udah selesai semua. Udah dong ma. Ya udah bagus kalau gitu. Tadi Bu Vera telepon Mama. Besok kamu bagi rapot UTS. Kita lihat ya nilai kamu gimana besok. Iya ma. Ya udah, yuk Kak, kita jalan. Ayo, Mah. Aduh, aku takut nih nilaiku jelek gimana ya? Aduh, gimana ya sekolahku kalau bisa dapat nilai jelek dimarahin mama, kalau bohong nanti juga ketahuan gimana ya? Nah, ngapain sih mundar-mandir kayak gosokan? Kakak nggak tahu, pokoknya aku lagi pusing banget. Iyalah, pantesan aja kamu pusing. Kamu ya dari tadi mundar-mandir kayak gosokan, ya pantesan lah. Halo, selamat pagi Bu Vera. Oh iya Bu, bagaimana hasil rapotnya Denaya? Waduh, kok bisa ya Bu? Tugasnya belum dikerjain. Oke deh, nanti saya diskusiin deh sama anaknya ya Bu. Terima kasih atas infonya. Dek, coba jujur sama Mama. Selama belajar online tugas kamu dikerjain semua atau enggak? Coba jujur dong Dek. Tadi Mama ditelepon sama Bu Vera. Nilai-nilai kamu ada yang merah loh. Belum lagi ada tugas yang belum dikerjain juga.
Coba jelasin sama mama sekarang. Maaf Ma, aku sempat berbohong sama Mama karena aku selalu baca komik dan tugas-tugasku sulit. Dek, kalau tugasnya sulit kan bisa tanya mama sama kakak. Kalau kamu gak nanya ya mana mama sama kakak tahu kalau kamu kesusahan kan? Coba sekarang perasaan kamu gimana dapat nilai yang kurang memuaskan? Merasa sedih dan bersalah Ma. Aku janji besok aku bakal mengerjakan semua tugasku dan semua nilaiku yang jelek aku akan betulkan Ma. Bener ya, kamu janji. Iya, Jangan Ma. bohong lagi dan belajar lebih giat lagi. Karena kalau kamu bohong juga, yang dirugiin siapa? Diri sendiri Ma. Nah, bener kan? Makanya kita harus belajar untuk berkata jujur. Oke, paham? Paham Ma. Anak pintar. Bagaimana adik-adik? Semuanya tadi sudah menyaksikan drama yang luar biasa bukan? Nah, adik-adik, melalui drama ini Kak Ana mengajak adik-adik yang di rumah untuk sama-sama kita mau belajar untuk berkata jujur. Tadi kalau kita lihat di drama itu ada satu keluarga. Ada mamanya, ada papanya, ada kakaknya, ada adiknya. Nah adik-adik masih ingat kan? Tadi kesalahannya adalah ketika seorang adik tidak berkata jujur dengan kakaknya, dengan mamanya, masalah pembelajaran online, adik-adik ingat kan? Itu mengakibatkan hal yang fatal. Nilai PTS-nya merah, terus tugas-tugasnya banyak yang tidak dikumpulkan. Nah, itu salah satu dari tidak jujur. Adik-adik yang di rumah, Kak Ana mengajak adik-adik yang di rumah ketika sedang belajar online, yuk kita sama-sama mau serius kasih waktu yang terbaik. Ketika gurunya menjelaskan, adik-adik boleh duduk fokus mendengarkan penjelasan dari ibu bapak gurunya. Tidak bermain, tidak sambil makan, tidak sambil baca komik atau sambil ngapa-ngapain. Tapi Kak Ana mau ajak adik-adik ketika belajar online mau duduk fokus mendengarkan gurunya. Nah terus adik-adik, kalau misalkan adik-adik di rumah mengalami kesulitan, yuk tanya ke papanya, ke mamanya, ke kakaknya. Pasti keluarga adik-adik ingin membantu adik-adik, oke? Nah Kak Ana mau tanya nih, adik-adik boleh jawab ya dalam hati. Ketika adik-adik misalkan tidak mengerti tugas, terus adik-adik gak mengumpulkan, tiba-tiba dibagi nilai, terus nilai adik-adik kurang memuaskan, kira-kira perasaan adik-adik bagaimana? Coba karena belum dengar, bagaimana adik-adik? Nah, sama seperti tadi ya, tokoh drama, perasaannya pasti sangat sedih. Tentunya papa mama adik-adik juga sedih, apalagi Tuhan Yesus, karena adik-adik tidak memberikan yang terbaik. Maka dari itu, Kak Ana mengajak adik-adik yang di rumah, ketika belajar di rumah, yuk kita mau sama-sama melakukan yang terbaik. Kita tidak mau bohongin papa, gak mau bohongin mama kita, gak mau bohongin ibu guru kita. Bahkan terutama adik-adik kita tidak mau berbohong ya, seperti tadi tokoh Ananias dan Safira. Nah, kalau kita berbohong, pasti kita sudah mendustai Tuhan Yesus, papa, mama, dan semua orang adik-adik. Nah tentunya adik-adik yang mau melihat Tuhan Yesus bersedih kan, papa mamanya bersedih kan. Yuk, maka dari itu Kak Ana mengajak adik-adik untuk selalu berkata jujur ya di dalam segala hal. Ingat ya adik-adik. Nah sekarang Kak Ana mau mengajak adik-adik untuk belajar dari tokoh satu di kitab ini yang Kak Ana mau ceritakan. Adik-adik boleh perhatikan lagi gambar di sebelah Kak Ana. Kak Ana masih kasih waktu deh. Boleh dilihat kira-kira siapa ya. Nah cluenya gambar di samping ini adalah pemimpin bangsa Israel. Dia ini yang menggantikan Musa dan membawa bangsa Israel untuk pergi merebut tanah Kanaan. Kira-kira Kak Ana mau tanya, ada yang bisa tebak? Siapa? Ih kurang keras. Coba sekali lagi, siapa adik-adik? Ya tepat sekali, ini adalah tokoh Joshua. Adik-adik, Kak Ana mengajak adik-adik untuk belajar dari tokoh Joshua. Dia luar biasa adik-adik, dia orang yang diberkati Tuhan. Adik-adik nanti boleh baca
dari kitab Yosua 1 setelah ibadah ini ya. Nah, karena mau cerita nih, jadi Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk meneruskan pimpinan bangsa Israel setelah Musa mati. Nah, dalam kitab Yosua 1 ini adik-adik, Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa ia akan mendapatkan satu kemenangan. Di dalam kitab ini Tuhan berkata kepada Yosua sebanyak 4 kali. Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul. Tadi ada yang tahu nih Kak Ana. Nah, Kak Ana ulangi ya. Tuhan berbicara kepada Yosua sebanyak 4 kali, yaitu kata-katanya gini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, di Yosua 1 ini adik-adik, Tuhan berbicara 4 kali. Ada yang tahu nggak ya? Kok bisa sampai 4 kali ya Tuhan berbicara? Nah, Tuhan berbicara kepada Yosua sebanyak 4 kali untuk kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan mau memakai Yosua. Tuhan yakin Yosua dapat membawa bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Nah, adik-adik, nanti kalau dibaca di Yosua 1 ayat 7 itu pesan yang terpenting yang Tuhan katakan kepada Yosua, dan Kak Ana mau kita sama-sama belajar dari ayat ke-7. Nah, dicatat Tuhan berkata kepada Yosua untuk bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, supaya tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Nah, itu satu syarat untuk kita diberkati adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus tahu nih, lawannya Yosua, lawannya bangsa Israel, mereka menyembah dewa-dewa. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengingatkan untuk Yosua dan kepada bangsa Israel tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Nah, semuanya intinya kalau kita baca, mereka adalah orang-orang yang diberkati adik-adik. Yosuanya diberkati, bangsa Israelnya diberkati karena mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, Kak Ana mau tanya nih, pertanyaan terakhir. Kak Ana mau tanya, siapa yang mau diberkati seperti Yosua? Boleh angkat tangannya? Wah, belum semuanya. Coba sekali lagi. Siapa yang mau diberkati? Boleh angkat tangannya adik-adik? Wah, keren banget semuanya angkat tangan. Kak Ana sukacita pada hari ini karena Kak Ana percaya adik-adik yang di rumah adalah Yosua Tuhan pada masa kini. Amin. Loh, belum semuanya, coba. Amin. Amin, luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum berdoa, Kak Ana mau tanya, kalau ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu ini dan mau berjanji kepada Tuhan Yesus untuk selalu berkata jujur kepada Tuhan, kepada Papa, kepada Mama, dan bahkan semua orang, Kak Ana mau tanya, maukah engkau dibantu oleh Tuhan Yesus adik-adik untuk berkata jujur? Kalau engkau mau, yuk boleh ikutin doa Kak Ana ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau minta bantuan dari Tuhan Yesus. Semuanya boleh sikap doa yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari ikutin doa Kak Ana ya. Tuhan Yesus, aku minta ampun Tuhan, kalau selama ini aku tidak berkata jujur kepada Papa, kepada Mama, kepada semua orang, dan terutama kepada Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku untuk membantu aku dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah percaya kalau Engkau hari ini, saat ini, dan selama-lamanya memimpin hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, karena engkau telah meminta
Tuhan Yesus untuk membantu supaya adik-adik tidak berkata bohong, harus terus adik-adik untuk berkata jujur. Saat ini adik-adik harus tahu Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik untuk membantu adik-adik dan memimpin adik-adik. Jadi jangan takut ya adik-adik, selalu melakukan hal yang benar. Yuk adik-adik, saat ini Kak Ana undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya boleh lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan hebat. Tuhan, ajar kami untuk selalu berkata jujur, ajar kami untuk selalu perkatakan hal yang baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus juga yang berkati dan pimpin kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari angkat tangannya adik-adik, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih setianya menyertai engkau, menjagai engkau, dan melindungi engkau dari segala yang jahat. Diberkatilah engkau yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah menerima semua berkat dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ingat ya, pesannya hari ini adik-adik untuk berkata jujur kepada semua orang, karena kita mau selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Luar biasa kan firman Tuhan yang tadi. Sekarang Bang Daniel mau mereview tentang khotbah yang tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang pertama kali kita pelajari? A. Ananias dan Safira. B. Adam dan Hawa. C. Abraham dan Sarah. Ada yang bisa jawab adik-adik? Nah, benar sekali adik-adik. Jawabannya Ananias dan Safira. Nah, kita lanjut ya ke soal kedua. Mengapa Tuhan Yesus menghukum Ananias dan Safira? A. Karena kemalasan. B. Karena ketidakjujuran. C. Karena kesetiaannya. Ada yang bisa jawab adik-adik? Ya, betul sekali. Jawabannya karena ketidakjujuran. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal ketiga. Siapakah tokoh yang diberkati oleh Tuhan karena kejujurannya dalam memimpin bangsa Israel? A. Yusuf. B. Yohanes. C. Yosua. Ada yang bisa jawab adik-adik? Ya, jawabannya C. Yosua. Wah, ternyata adik-adik semua hebat ya, bisa menyimak firman yang dijelaskan oleh Kak Ana. Hari ini ayat hafalan kita ada di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Yuk kita baca lagi adik-adik. Dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, jangan lupa ya dihafal adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terus memberkati. Shalom adik-adik. Bertemu lagi di eksperimen kita kali ini. Perkenalkan, aku Kak Grace dan di sebelah aku ada Kak Abigail. Nah Kak Grace, hari ini kita mau eksperimen tentang apa sih? Jadi Kak Abigail dan adik-adik, hari ini kita mau eksperimen tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi nih Kak Abigail. Tentang Berkata jujur. Tapi kita mulai adik-adik, kita siapkan alat dan bahannya dulu yuk. Ayo, yang pertama kita siapkan piring. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada sabun cuci piring. Dan yang terakhir ada lada. Apakah adik-adik udah siap? Belum semangat Kak. Apakah adik-adik udah siap? Wah, adik-adik udah pada siap semua Keren nih banget. Kak. Mari kita mulai. Jadi yang pertama kita tuangkan air ke dalam piringnya.
Yang kedua, adik-adik letakkan lada ke atas piring yang sudah diberi air. Dan yang terakhir, kita siapkan tangan kita yang sudah bersih dan kita celupkan ke dalam sabun cuci piring. Kita hitung dari 3 ya adik-adik, nanti kita lihat apa hasilnya. 3, 2, 1. Wah, keren banget. Kak Grace bisa sulap ya Kak Grace? Enggak Kak Abigail, Kak Grace nggak sulap. Hal ini bisa terjadi karena jari telunjuk adik-adik yang sudah diberi sabun pencuci piring merusak permukaan tegangan air. Oh gitu. Nah adik-adik, ini juga ada perumpamannya loh. Seperti piring ini adalah tempat di mana kita berada. Seperti di rumah, di sekolah, tempat kita bermain, dan juga sabun cuci piringnya. Itu sebagai kita yang taat kepada Tuhan dan kata jujur. Dan lada ini perumpamannya sebagai orang-orang yang tidak berkata jujur. Jadi setiap kita datang pada orang-orang yang tidak berkata jujur akan menghilang dan menyingkir dari kita. Gitu. Oh begitu Kak Abigail. Nah adik-adik gimana? Seru nggak eksperimen hari ini? Seru dong Kak. Ih, keren banget. Jadi sekian dari eksperimen hari ini. Saya Kak Abigail. Saya Kak Grace. Sampai jumpa. Dadah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia